Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga puasanya lancar ya, sampai nanti berbuka. Ya, hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu kebersamaan. Sebelumnya, supaya Allah berkahi, kita berdoa dulu yuk. Semuanya sikap berdoa, masih ingat kan? Ya, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang tema 7. Yuk kita lanjut. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang dongeng binatang, yaitu disebut fabel, kemudian tentang pecahan setengah, serta kuat lemahnya bunyi. Yuk kita lanjut. Baik, di gambar terlihat Siti sedang bersama dengan Ayah dan Ali. Ayah Siti itu pandai mendongeng. Siti dan Ali sangat suka dengan dongeng. Dan hampir setiap minggu Ayah Siti akan mendongeng. Hari ini Ayah Siti akan mendongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, dengarkan ya dongengnya. Di situ ada gambar tikus dan ular. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak punya sedikit pun makanan. Sedangkan tikus berada tidak jauh dari sang ular, sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Kemudian ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan. Tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih kesal pada tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hei tikus," kata ular, "aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar ia bisa lolos dari cengkraman tikus. "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin makanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau makanku, aku akan sendirian. Kau tidak akan punya teman yang bisa kau ajak cari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan. Akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam, mencoba merenungkan nasihat tikus. Kemudian ular berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" "Tentu," kata tikus. "Bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada setelah kau makanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. "Baiklah kalau begitu, maafkan aku ya." Tikus pun maafkan ular.
Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Nah, dari dongeng tadi, siapa yuk yang bisa menjawab ini? Siapakah yang ada dalam dongeng tersebut? Siapa bisa jawab? Benar sekali, tepuk tangan dong. Iya, yang ada di situ adalah ular dan tikus. Benar, pertanyaan kedua. Bagaimana kejadian tikus? Ada bisa jawab? Iya, si tikus menyampaikan ke ular kalau kita nggak bisa hidup sendiri. Benar kan? Oke, pertanyaan ketiga. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Kenapa, Nana? Karena mereka saling membutuhkan, sama kayak kita. Nah, itulah yang dinamakan dongeng fabel. Kenapa? Karena yang ada di dalam dongeng itu adalah binatang. Binatang yang bisa bercakap-cakap seperti manusia. Dikatakan itu adalah fabel. Sudah paham? Woi, kalian emang luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikutnya. Ibu Siti sedang menghidangkan 3 buah kue donat. Yang setiap kuenya dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Nah, coba dilihat gambarnya tuh. Ada 1 donat utuh yang kemudian dipotong jadi 2 yang sama, harus sama. Nah, itu baru dikatakan setengah. Coba lihat gambarnya yang bawah, donat yang bawah. Utuh, tapi itu juga dipotong jadi 2, Ustazah. Tapi itu bukan setengah. Kenapa? Karena membaginya tidak sama. Jadi dikatakan setengah kalau 1 buah donatnya itu dibagi 2 dan ukuran atau besarnya sama. Nah, itulah yang dinamakan dengan setengah. Gimana? Paham ya? Nah, untuk lebih jelas lagi coba perhatikan gambar berikutnya. Dilihat ya, itu ada 1 buah donat. Kemudian oleh bunda dipotong atau dibelah jadi 2 sama besar. Nah, bagian yang dipotong tadi, setiap potongannya disebut setengah atau 1 bagian donat dari 2 dikatakan setengah. Misalnya kalau berbagi sama adik, Dek ini dek kamu setengahnya, kakak setengahnya. Berarti pasti sama besar. Kalau tidak sama besar membaginya, apakah dikatakan setengah? Iya, pinter, bukan setengah kalau ukurannya tidak sama besar. Satunya adik kecil, kakak besar. Apakah itu setengah? Iya, pinter, bukan setengah. Jadi setengah kalau 1 kue atau 1 coklat atau 1 benda atau 1 apapun kalau dibagi 2 sama namanya setengah. Paham kan anak-anak? Mudah kan pecahan setengah itu? Dan nulis setengah itu angka 1 dikasih tanda per, bawahnya 2. Nah, dikatakan setengah.